Semangat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW, media belajar bareng Finance, Research, dan Hospitality. Kita membahas manajemen keuangan MKU dengan topik Depository SIM pada sesi 36. Silakan tekan tombol subscribe, like, dan share bila menurut Anda sesi ini bermanfaat sebagai dukungan dan pemotivasi untuk pengembangan channel ini. Terima kasih dan selamat mengikuti. Kita mulai dengan pemahaman depository SIM. Depository SIM atau dialih bahasakan menjadi skema deposit adalah salah satu mekanisme pendanaan jangka panjang di mana individu atau lembaga menyimpan dana mereka dalam bentuk deposit ke institusi keuangan dalam kurung seperti bank atau lembaga non-bank. Dana ini yang disimpan kemudian digunakan oleh institusi tersebut untuk memberikan pinjaman atau investasi dalam berbagai bentuk, yang pada gilirannya menghasilkan keuntungan atau bunga bagi pemegang deposito. Kita lanjut dengan ciri-ciri depository SIM dalam pendanaan jangka panjang, yaitu tenor jangka panjang. Deposito biasanya memiliki jangka waktu yang lebih lama, bisa mencapai beberapa tahun, yang membuatnya cocok sebagai sumber dana jangka panjang. Keuntungan terjamin. Pemegang deposito menerima bunga yang biasanya sudah ditetapkan di awal, sehingga ada kepastian mengenai return yang akan diperoleh. Likuiditas terbatas. Meskipun deposito relatif aman, pencairan dana sebelum jangka waktu berakhir biasanya disertai dengan penalti sehingga likuiditasnya terbatas. Penggunaan dana. Institusi keuangan menggunakan dana dari deposito untuk memberikan kredit atau investasi lainnya yang dapat mendukung proyek atau usaha jangka panjang. Fixed deposit atau dalam kurung deposito berjangka. Skema, seorang individu menempatkan 100 juta dalam deposito berjangka dengan tenor 5 tahun dan bunga 6% per tahun. Pendanaan, bank menggunakan dana dari deposito ini untuk memberikan pinjaman hipotek jangka panjang kepada nasabah lain atau untuk mendanai proyek infrastruktur. Keuntungan, pada akhir tenor, individu tersebut akan menerima 100 juta rupiah ditambah dengan bunga yang dihasilkan selama 5 tahun. Nah, itulah merupakan contoh konkret dari depository SIM dalam pendanaan jangka panjang. Selanjutnya adalah sertifikat deposit dalam kurung sertifikat deposito. Skemanya, sebuah perusahaan membeli sertifikat deposito dari bank senilai 500 juta rupiah dengan tenor 3 tahun dan bunga 7% per tahun. Pendanaan, bank menggunakan dana ini untuk investasi jangka panjang dalam bentuk obligasi pemerintah atau pembiayaan proyek pembangunan. Keuntungan, setelah 3 tahun, perusahaan akan menerima kembali pokok investasi serta bunga yang telah diakumulasi. Saving Bonds Retail atau dalam kurung SBR. Skema, pemerintah Indonesia menawarkan SBR dengan tenor 2 tahun kepada masyarakat dengan tingkat bunga tertentu. Investor menyimpan dana mereka dengan membeli obligasi ini. Pendanaan, dana yang terkumpul digunakan oleh pemerintah untuk membiayai infrastruktur atau proyek strategis lainnya. Keuntungan, investor menerima pembayaran bunga secara berkala selama periode obligasi. Dan pada akhir tenor, mereka menerima kembali pokok investasi. Demikian akhir dari sesi ini. Terima kasih. Sampai jumpa.